Halo, jumpa lagi dengan Football Belanda. Assalamualaikum. Kali ini gue pingin ngobrolin review ya soal pertandingan semalam waktu Belanda antara Real Sociedad melawan Manchester United. Real Sociedad sebagai tuan rumah tapi bermain di Turin ya, di Allianz Stadium. Langsung aja reviewnya. Gue ada beberapa catatan ini ya. Dari line up Manchester United kurang lebih seperti yang gue sampaikan di preview ya. Artinya back four ini disimpan, Luke Shaw dan juga pairing di tengah ini dicoba Harry Maguire dengan Eric Bailly ya. Sementara kiper dikasih ke Dean Henderson. Jujur sih skuad dari Manchester United sendiri gue tidak terlalu kaget dan menurut gue skuad masuk akal ya. Artinya tidak banyak melakukan rotasi, artinya dikasih ke pemain rotasi semua atau tetap dengan inti 100%. Buat gue yang dilakukan oleh Ole Gunnar ini sangat-sangat make sense ya. Artinya memberikan tempat ke beberapa pemain yang biasanya tidak bermain ya, seperti Dean Henderson, Eric Bailly. Artinya tetap memberikan tempat ini kepada first team lah katakanlah. Sementara Amad Diallo tetap di bangku cadangan dan gue sepakat sih tidak diberikan menit bermain dulu ya dari awal ya. Lalu di tengah ada Fred dan Scott McTominay. Ya menurut gue ini salah satu kunci dari pertandingan semalam ya. Jalannya pertandingan sendiri gue sih agak kaget ya. Kaget karena kan Manchester United ini bermain dengan tempo tinggi ya. Tapi itu bukan yang bikin gue kaget sih. Karena buat gue ya Manchester United pernah juga bermain dengan tempo tinggi dari awal ya. Yang bikin gue kaget nih adalah reaksi dari Real Sociedad ya. Karena kan di Liga Spanyol sendiri tuh memang kadang-kadang bermain tempo tinggi tapi lebih ke sedang dan kelambat ya katakanlah ya temponya sendiri. Dan tim dengan bermain tempo tinggi ini kan membutuhkan kualitas ya. Artinya kalau kualitas tim itu bagus, maka dia akan bisa cepat lah katakanlah menyesuaikan dan bermain baik ya dengan dalam tempo tinggi. Dan ini yang bikin gua kaget karena tempo tingginya Manchester United justru bukannya berusaha untuk diredam oleh Real Sociedad, justru Real Sociedad ini bermain juga dengan tempo tinggi ya. Jadi kita bisa lihat awal-awal babak pertama itu terutama kan dua-duanya nih bermain dengan tempo tinggi ya. Bahkan di menit-menit awal saking tingginya tempo langsung beberapa kali melakukan blunder yang berujung ke peluang untuk masing-masing tim ya. Beruntung tidak ada gol yang terjadi, terutama untuk sisi kita ya, kebobolan. Karena sempat ada beberapa peluang Real Sociedad terutama di awal-awal tuh cukup membuat dagdikduk ya. Karena kalau gue lihat sih individual error dari Eric Bailly lah terutama ya. Selain itu juga dua tim ini bermain juga dengan high press. Jadi kalau kita lihat kan jadi ya sama-sama menempel ketat lah katakanlah ya. Karena ya itu tadi tempo yang tinggi diimbangi juga dengan high pressing. Gue sempat berpikir akan sampai berapa lama ini bertahan ya, karena kan tentunya menguras fisik ya. Ternyata ini berlangsung hampir seluruh babak pertama katakanlah ya, dengan tempo tinggi ini ya. Ada beberapa catatan gue nih, tempo tinggi, high pressing, awal pertandingan sama-sama ada momen rawan ya, karena itu tadi ya belum siap. Dan ya sering gue utarakan juga kan, Manchester United ini sering lengah dan sering kebobolan di 15 menit awal ya. Dan kemarin hampir saja kejadian ya. Di belakang United masih babak pertama tuh kurang meyakinkan, terutama pairing antara Maguire dan Bailly ya. Bailly babak pertama itu menurut gue ya bisa dikatakan nggak banget lah ya. Dia sering salah posisi, salah keputusan, telat dalam mengambil keputusan juga ya. Beruntung sekali lagi kita tidak menderita gol terutama di menit-menit awal ya. Selain itu dari sisi penyerangan, kalau gue sharing di Twitter itu kan heat mapnya lebih banyak di sisi kiri ya, sisinya Marcus Rashford ya. Marcus Rashford sendiri sih sebenarnya gimana ya, dia ini kan sering melakukan sprint, sering melakukan dribbling, tapi sering sekali kalau sudah masuk sepertiga daerah lawan dia tuh seperti bingung mau melakukan apa ya. Akibatnya ya itu tadi sering boros peluang ya. Dan beberapa kali dia pun juga mendapat bola bagus yang ya disia-siakan gitu loh. Dan menurut gue ya again, ini yang seperti pernah gue bahas di Poros Halang,
bahwasanya Marcus Rashford ini memang oke, dia punya kualitas bagus, tapi dia masih bisa jauh lebih bagus lagi apabila dia mendapatkan yang ini tadi ya, pengalaman-pengalaman seperti ini ya. Kalau dia mau belajar, artinya next dia bisa tahu oke, kalau gue dalam posisi seperti ini setelah dribbling apa yang harus dilakukan, umpan kah, shooting kah, seperti itu ya. Dan ini yang masih harus terus dilakukan oleh Marcus Rashford ya, belajar melalui pengalaman lah kurang lebih ya. Indian itulah babak pertama ditutup 1-0 melalui gol yang menurut gue sih ya skemanya agak aneh juga ya. Maksudnya skemanya sih bagus, umpan terobosan, cuman ya sedikit banyak terbantu juga oleh ya itu ya, tabrakan antara back dengan kipernya Real Sociedad dan jelinya seorang Bruno Fernandes ya, yang mampu mencetak gol 1-0. Lalu di babak kedua ya, Real Sociedad ini berusaha untuk ambil inisiatif ya dari awal, berusaha untuk unggul di possession ya, dalam arti tempo masih tinggi. Ini juga yang membuat gue agak bingung ya. Gue pikir Real Sociedad dia menguasai possession pelan-pelan dengan tempo sedang lah, katakanlah merengsek masuk, ternyata tidak ya. Dia pun juga berusaha untuk ngegas dengan tempo tinggi, high pressing dari awal ya. Dan Manchester United di sini lebih sering melakukan serangan balik, dan menurut gue again ya, kita punya kualitas. Jadi menurut gue tidak masalah sama sekali untuk melakukan ketika kita bisa bermain baik dan kualitas lawan sekelas Real Sociedad ya, kurang lebih ya bisa dikatakan seperti itulah. Kita bisa lihat hampir setiap momen serangan balik kita punya momen berbahaya ya, karena memang ya itu tadi, ketika bermain dengan tempo tinggi ini kualitas tim sekali lagi sedikit banyak menentukan ya hasil akhir pertandingan gitu loh. Karena untuk bermain dengan tempo tinggi ini kan membutuhkan again ya, kualitas dari pemain itu sendiri ya. Lagi Manchester United ini menempatkan Rashford, Greenwood dan Bruno terutama ya di 3 terdepan, dan Bruno ini literally dia tidak bermain di posisinya dia ya, artinya di belakang striker, tapi dia justru ya kalau gua ngelihat sini ya, ringan amatiran berada sejajar 3 ya, dengan Marcus Rashford, Mason Greenwood dan juga Bruno Fernandes di tengah ya. Sementara Daniel James ini lebih agak ke kanan tapi agak ke belakang ya. Dan sekali lagi ini menurut gua jitu sih strateginya dari Ole Gunnar dengan terus melakukan high pressing, terus melakukan high tempo ya, terutama dalam melakukan serangan balik yang ya beberapa kali sih kita mendapatkan peluang bagus ya. Artinya ya efektif lah bisa dikatakan ya. Rashford sendiri masih sering terlihat di babak kedua ini terlibat dalam build up serangan ya, karena juga serangan kita ini lebih sering juga dilakukan dari sisi kiri, which is sisinya Rashford ya. Dan dia ya kita sering lihat dia dribbling ke depan, sprint ke depan, but ya again sama kayak babak pertama ya, dia sering salah keputusan, sekalipun akhirnya dia mampu mencetakkan gol ya. Apalagi catatan gua itu ada Diallo debut, dan ini gua sih setuju ya, ketika kalau nggak salah gua lupa itu, kalau nggak salah sudah 3-0 lalu Diallo ini debut, dan menurut gue lebih setuju sih Diallo ini untuk diberikan menit bermain, tapi seperti inilah katakanlah ya, 10 menit ketika kita sudah unggul 3-0, ketika kita sudah nyaman bermain, barulah dikasih ke Diallo. Diallo ini kan masih berapa tahun, 18-19, jadi menurut gue dia harus ditahan-tahan, dan dia pun juga harus sabar-sabar ya. Artinya jangan sampai isi up, isi down yang sering gue sampaikan juga di beberapa episode sebelumnya ya. Catatan lainnya adalah Adnan Januzaj bermain menurut gue lumayan ya, karena Real Sociedad ini terutama babak kedua bisa dikatakan tumpuannya itu ada di sisi kanan ya, sering memulai serangannya dari sisi kanan, dan ya sering mengandalkan Adnan Januzaj ya. Tapi ya itu tadi, Manchester United dengan high pressnya Adnan Januzaj ini ditempel 2-3 orang bahkan ya agak kesulitan juga sih, tapi ya itulah Adnan Januzaj. Satu lagi yang ingin gue bahas sih adalah sampaikan sedikit, jangan lupa loh ya, Real Sociedad ini ada David Silva, which is yang gue miss ya pertandingan sebelumnya, lalu di review sebelumnya, lalu ada mantan pemain Arsenal juga ya, Monreal. Jadi penampungan mantan Liga Inggris ya. Plus kalau inget-inget David Moyes setelah dipecat Manchester United kemana? Ke Real Sociedad.
Overall gue puas sih dengan pertandingannya ya. Artinya kredit gue sampaikan ke siapa? Ke Ole Gunnar Solskjaer dengan menurut gue menggelar strategi, menampilkan strategi yang tepat dari awal. Manchester United bisa walaupun tidak mendominasi possession, tapi definitely we are dominating chances ya. Kita lebih punya banyak peluang. Bahkan di TV Belanda itu komentatornya bilang seharusnya Manchester United ini bisa bungkus 6 gol ya, bahkan karena menurut dia ada 3 momen yang menurut dia itu harusnya bisa gol. Well, gue setuju ya. Artinya sekalipun kita kalah di possession, tapi strateginya gitu kita bisa menciptakan banyak gol di pertandingan ini. Dan bukan itu saja, satu kredit lagi adalah kita clean sheet ya, karena sering gue sampaikan Manchester United clean sheet itu mahal ya, dan di pertandingan ini alhamdulillah kita bisa clean sheet ya. Satu lagi, oh ya, Daniel James itu keren juga penampilannya ya. Tadi malam dia mencetakkan gol, dia mobile. Ya seperti inilah, kan banyak orang bilang Daniel James dikasih kesempatan, tapi menurut gue apa yang dilakukan, treatment apa yang dilakukan Ole Gunnar ke Daniel James ini tepat ya. Artinya dia ini diturunkan di momen yang tepat, di lawan yang tepat pula ya, sehingga dia bisa dia bisa bermain dengan cemerlang lah katakanlah. Dan ini yang gue yakin sih juga akan terjadi di Donny van de Beek ya. Oh ya, Donny van de Beek sayang banget tuh tadi malam nggak bermain ya karena cedera ya. Karena kalau dia bermain gue yakin sih ya, dia kan tipenya bermain cepat, pendek, keputusan cepat gitu ya. Jadi cocok lah sebenarnya kalau gue pikir ya, ringan amatiran. Kalau tadi malam itu Donny van de Beek main, cuman ya dia cedera. Dan satu lagi sih kita bisa menang sedemikian banyaknya gol, kita bisa menciptakan banyak peluang, kita bisa bermain seperti tadi malam dengan tempo tinggi, kurang lebihnya karena Paul Pogba cedera. Karena kita tahu sendiri kalau Paul Pogba main, temponya agak melandai. Oke, kurang lebih sekian review pertandingan Real Sociedad melawan Manchester United dari gua. Di luar, terus saljunya sudah nggak ada ya. Next, pertandingan hari Minggu waktu Belanda, Manchester United akan bermain kandang melawan Newcastle United. Kalau suka videonya bisa kasih like, kalau belum subscribe bisa kasih subscribe. Thanks for watching. Wassalamualaikum.